Pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di lokasi Pasar Untual, di mana pasar ini merupakan tempat relokasi para pedagang dari Pasar Maren Kota Tual yang saat ini sedang dilakukan proses pembangunan. Nah, seiring dengan perkembangan relokasi sudah beberapa bulan ini, aktivitas jual beli yang terjadi di Pasar Un ini sesuai dengan hasil penelusuran dari yang kami lakukan, diketahui bahwa perputaran transportasi dan juga perdagangan yang ada di Pasar Un ini diketahui belum terlalu lancar karena beberapa faktor. Nah, kondisi ini juga memberikan dampak terhadap kelancaran perdagangan yang ada di pasar ini, yang sering dikeluhkan oleh para pedagang yang mengaku bahwa setiap hari hasil jualannya itu tidak laku seperti sebelum di Pasar Maren Kota Tual. Nah, bagaimana perkembangan perdagangan yang ada di saat ini? Kami saat ini sudah bersama dengan salah satu pedagang yang sudah bersama dengan kita ini. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mohon maaf Ibu, nama siapa? Nama Atiu akan Ubun. Ya, Ibu di sini jualan apa Ibu? Ya, semua jualan. Apa saja? Cili, tomat, pokoknya semua lah apa yang itu saya berjual. Lebih banyak sayur-sayuran ya? Alhamdulillah banyak. Ya, sudah berapa lama Ibu jualan? Oh, kalau saya berjual hampir ada anak cucu cece selama ini. Karena kita ini dengar dulu kita berjual di pasar di bawah, pasar sayur di bawah di Kota Tual, karena ini kita ikut pemerintah. Makanya kita dengar dari pemerintah, di bawah pemerintah, makanya kita datang di pasar sayur untuk kita berjual di sini. Lalu bagaimana setelah pindah ke sini, bagaimana perkembangan? Ya, kalau datang pertama keadaan itu pertama itu ya selalu ya ketong ini susah, buang-buang sayur, 2-3 hari buang terus. Tapi ya tidak laku kita buang. Tapi selama berapa hari alhamdulillah hanya dapat satu hari dapat 50-60 itu saja. Berarti keuntungannya dibandingkan dengan di pasar lama sebelum dipindahkan itu bagaimana? Oh, kalau di pasar lama itu alhamdulillah kita dapat rezeki. Kalau di pasar ini ya kurang sekali. Tapi kita tabah karena kita ini di bawah, kita dengan pemerintah, makanya susah senang kita datang di sini karena di bawah pemerintah. Makanya kita datang di sini. Saya minta mohon kepada pemerintah, lihatlah kita masyarakat susah ini. Karena kita ini ambil uang itu bukan dari ini, kita ambil koperasi. Makanya kita ambil koperasi ini, kita berjual dapat 10 untuk bayar koperasi, sedangkan 5 untuk beli minum makan. Karena sekarang ini penjualan itu terlalu mahal. Sayur-sayuran itu Pak, kita berjual sayur-sayur ini satu hari kita balikan. Seandainya kita beli satu ikat, kita bagi. Untung para orang yang punya, sedangkan kita rugi dibuangkan saja. Satu hari kita paling-paling dapat 20-30 itu saja. Baik, Ibu, kalau kondisi begini apa yang mau Ibu sampaikan ke pemerintah? Saya mau minta kalau bisa pemerintah lihat kita masyarakat di Pasar Uni, karena kita ini kesian. Kita mau panggil, kita mau turun di bawah terbisa. Kita mesti harus dengar pemerintah. Apa yang kita masyarakat pasar sayur kita harus minta. Bapak-bapak, ibu-ibu harus datang, lihatlah kita susah di sini. Untuk lihat kita punya sayur, ada yang buang, ada yang tidak. Kita kalau buang besok kita mau jual apa lagi? Keadaan paksa kita ambil lagi, datang kita berjual. Jadi Bapak pemerintah, wali kota, turun lihat kita punya susah ini dulu. Baik, sekarang kan pemerintah lagi sudah berupaya untuk bisa mengembalikan lagi aktivitas di sini biar lebih rame. Mungkin ada harapan apa lagi yang mau disampaikan ini biar ke depan ini Ibu dong semakin baik begitu kondisinya? Alhamdulillah saya di sini 5 bulan saya tidur di sini. Saya minta kepada bapak-bapak untuk masa depan kita lebih dari situ lagi. Saya minta itu saja, dan juga saya minta supaya turunkan lihat kita punya susah, ada bantuan lah kita ini. Baik, terima kasih Ibu, tetap semangat ya, mudah-mudahan rezekinya lancar. Alhamdulillah.
Pemirsa, itu tadi wawancara kami dengan salah satu pedagang sayur dan selanjutnya kita akan coba bertanya-tanya lagi kepada beberapa pedagang yang ada di sini. Ayo ikuti saya. Ya, pemirsa Renet dimanapun berada, saat ini saya berada di lokasi Pasar Ikan Kota Tual dan sudah bersama dengan salah satu pedagang. Langsung saja kita tanya-tanya kepada beliau terkait dengan aktivitas perdagangan ikan di Pasar Tual ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak namanya siapa Pak? Nama saya Haryono Bugis. Bapak sudah berapa lama berjualan ikan? Berjualan ikan, kalau saya sudah berjualan ikan sekitar sudah 25 tahun. Kalau di pasar ini? Kalau pasar ini baru sekitar 5 bulan. Semenjak direlokasi ya? Relokasi. Semenjak pindah ke sini bagaimana aktivitas perdagangan ikan di sini Pak? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang Ibu tanyakan tadi saya menjawab bahwa persoalan pertama di sini ada tiga poin yang harus saya jelaskan. Salah satu itu persoalan di sini persoalan pembeli. Kita punya ikan sini banyak, memang banyak, toh kita punya ikan sini banyak, cuma hanya persoalan pembeli. Pembeli itu akibat dari transportasi. Transportasi artinya di sini belum ada terminal, ya toh, roda 4. Kalau ada terminal sehingga pedagang ikan itu artinya pembeli ikan itu bisa belanja di sini dengan standarisasi harga mobilisasi ya. Cuma contoh kayak saya tinggal di Fire, saya gambar sedikit, saya tinggal di Fire. Saya tinggal di Fire itu transportasi ojek saya 15.000. Datang ke sini 15.000, balik 15.000, berarti sudah 30.000. Bila dibandingkan dengan pembeli, artinya pembeli kalau dia datang belanja ikan di sini, berarti dia contoh uang 50.000. Dia mau beli ikan bagaimana, sedangkan ikan harga dengan 50.000, sementara dia transportasi, ya Bu. Itu dari saya. Berarti salah satu kendala itu masalah transportasi ya Pak ya. Selain itu apa lagi Pak? Selain itu pembeli. Di sini terus terang saja. Karena biasa bahasa sehari-hari ya, di sini disebut, Mama Ibu tadi jelaskan bahwa di sini pasar Unmaren. Tapi kebanyakan anak-anak di sini macam orang yang bahasa pasar Weda. Kenapa sampai namanya pasar Weda? Karena di sini daerahnya hutan. Setidaknya pemerintah, artinya kita tahu bahwa ini untuk sementara waktu. Tetapi kalau bisa pemerintah melihat kepada kotong masyarakat pasar ikan, kalau bisa, karena pasar ikan ini setidaknya kan daerah pesisir. Iya toh? Lokasi penyediaan tempat sementara kalau bisa di daerah pantai, terus artinya jangkauan pembeli lah, pembeli terhadap penjual ikan itu terdekat, supaya artinya ada punya menunjang begitu, menunjang antara pembeli dan penjual. Sekarang mereka mau datang ke sini bagaimana, sementara ongkos yang mahal begitu, kebanyakan datang ke sini cuma beli ikan puri dengan harga 10.000, lalu pulang lagi kan 15.000, contoh kali Fire, begitu. Untuk sementara dari saya. Baik Pak, berarti dari sisi keuntungan bagaimana ini sebelum ke sini? Kita banding kasih perbedaan ya. Kalau kita kan sudah 2 pasar, kalau saya ini sudah 4 pasar. Saya sudah 4 pasar, tapi kita cuma 2 pasar saja. Contoh pasar pertama kemarin itu, alhamdulillah itu bisa menjawab saya punya kebutuhan pribadi saya. Artinya saya punya kebutuhan, lalu pribadi saya boleh hitung saya punya anak-anak. Kebutuhan saya merokok bisa. Contoh kecil saya ambil gambaran sedikit. Ini, di sini saya merokok ini. Ini dia punya harga 12.000. Sementara kita di bawah, saya bisa merokok itu Surya. Itu perbedaan satu. Di situ bisa tahu jelas toh. Begitu, itu satu gambaran satu tuh. Kedua, persoalan kedua. Di sini orang belanja ini terus terang saya ini pasar sepi, tidak ada orang lagi. Sepi, kosong. Ya itu seperti yang tadi tuh. Jadi nilai price-nya itu tergantung pada itu saja transportasi, terus daerah pemukiman, terus lingkungannya, gitu. Kendala yang terakhir itu persoalan air. Kotong pasar ikan Tual pasar ikan kemarin ini setidaknya dekat dengan pesisir Ibu. Persoalannya air, karena setiap jam ini semua ikan disiram dengan air garam. Ya, pemerintah menyediakan mobilisasi, ada. Cuma hanya faktor dia punya kelangkaan minyak, akibatnya jadi begini. Jadi sementara kotong mau artinya di sini terus terang jujur saja bahwa di sini memang paling setengah mati Bu. Saya terus terang saya mau mendapat 100.000 saya paling setengah mati, saya kebutuhan paling banyak, saya pribadi. Bila dibandingkan dengan di bawah Ibu. Di bawah saya dari Fire ke pasar ikan di bawah itu 20.000. Terus sisanya saya bisa ada, kalau saya nggak ada uang saya bisa jalan pulang. Jalan kaki tuh, pulang dekat atau dengan speed apa segala macam bisa. Tapi kalau di sini saya mau jalan kaki saya ke Fire saya pikir 2 kali. Persoalan transportasi itu untuk sementara dari saya. Apakah kondisi ini sudah disampaikan kepada pemerintah dari perwakilan?
Kita kalau bicara itu kita masyarakat awam Ibu. Artinya kita kaki abu, untuk masalah itu kita tidak tahu. Tetapi kemungkinan besar saya ini kan bawahan dari saya punya bos. Beliau sudah menyampaikan itu. Cuma hanya kotong di sini sementara. Karena ada dibuat pasar baru. Katanya begitu. Informasinya belum 100% karena kotong belum sampai di sana. Nah, jadi untuk sementara kotong di atas ini dulu. Untuk menjawab setelah pasar sana jadi, baru kotong turun. Cuma dalam perjalanan itu, perjalanan menyangkut kotong punya kebutuhan perut ini Bu, agak setengah mati. Saya sesini, saya terusan, saya bicara, saya menangis karena kenapa Bu? Karena saya sendiri merasa, apalagi saya punya teman-teman yang lain. Ikan ini 3-4 hari baru habis, sementara kebutuhan terus. Ikan ini diputar balik es lagi. Tadi kotong baru es ikan ini. Dengan dia punya modal yang tadi kotong beli cuma yang tadi 20.000 sudah meningkat. Karena persoalan dia punya nilai jualnya itu lama. Ya. Pemirsa RRI.net, persoalan sepi pembeli di Pasar Untual oleh pemerintah Kota Tual sudah dilakukan berbagai upaya dan juga kebijakan, salah satunya yaitu dengan dilakukannya apel pagi bersama ASN dan tenaga honorer di lingkup pemerintah Kota Tual untuk mendongkrak daya beli masyarakat, terutama dari kalangan ASN. Namun hal ini dirasa belum cukup untuk bisa mendongkrak atau membuat keadaan pasar ini bisa kembali ramai. Lalu bagaimana pendapat atau penjelasan dari dinas terkait, yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tual? Berikut kita dengarkan dari Kepala Bidang Perdagangan Bapak Hadi Banjar. Baik, Pak, terkait dengan relokasi pasar yang sudah dilakukan ini, setelah beberapa bulan terjadi, dampak yang dirasakan kaitannya dengan perekonomian, perputaran perekonomian di Kota Tual ini seperti apa dari pantauan dari Disperindak sendiri? Oh ya, terima kasih. Jadi pasar kita ini direlokasi itu aktifnya itu mulai bulan Juli. Itu pedagang sudah mulai direlokasi ke Pasar Un yang baru. Nah, dari relokasi itu ada beberapa kendala memang. Awalnya masyarakat mungkin tidak terbiasa karena di atas kondisinya juga belum stabil. Kemudian jalan beberapa bulan, kondisi pasar di atas itu mulai aktif. Nah, memang karena transportasi ke Pasar Un itu agak tidak terlalu ramai, jadi ibu-ibu yang belanja juga di sana itu agak kesulitan untuk mencapai Pasar Un. Nah, pasar yang ada di pasar lama kita itu di Pasar Impres itu memang tidak ditutup keseluruhan, dibongkar, tapi ada beberapa pedagang yang masih tetap berjualan di sana. Demikian. Baik Pak, penelusuran dari RRI tepatnya di awal pekan kemarin, pekan ini, memang sebagian di pedagang khususnya di Pasar Un ini mengeluhkan bahwa semakin kesini tuh pembelinya ini semakin sedikit dan sepi begitu. Nah, tadi kan dikatakan bahwa operasi sudah dilakukan. Kira-kira dampak yang sudah ada, yang dirasakan ini dari sisi apanya Pak? Dari operasi-operasi yang dilakukan ini, karena dari pihak pedagang sendiri mengatakan bahwa masih sepi dan belum masih cenderung merugi begitu Pak. Oh iya, jadi begini, sejak Pak Wali dilantik, itu kita sering melakukan PNS khususnya ASN, itu kita sering dalam mendorong laju perekonomian di pasar atas itu Pasar Un, kita melakukan apel Senin dan apel Rabu itu di Pasar Un. Tujuannya apa? PNS ketika selesai, ASN ketika selesai melakukan apel pagi itu mereka bisa langsung berbelanja, sehingga masyarakat atau pedagang yang ada di Pasar Un itu juga bisa terjangkau. Nah, keluhan masyarakat ini kan terkait dengan biaya transportir yang masuk. Kalau ojek saja itu sudah 10.000, PP sudah 20.000. Artinya orang lebih jangkau tempat yang lebih terdekat. Gitu. Di samping itu kita melakukan penertiban penjual-penjual yang ada di pinggiran jalan, sehingga masyarakat tertib masuk berjualan dan melakukan transaksi di Pasar Un. Salah satu pemicu yang ditengarai menjadi alasan sepinya pembeli di Pasar Un Kota Tual adalah sepinya
arus transportasi karena rute transportasi yang melewati Pasar Tual ini tidak dilalui oleh kendaraan, meskipun pemerintah Kota Tual sudah membuat rute baru untuk harus melewati, tetapi kenyataannya adalah bahwa angkutan umum selama ini belum banyak atau ramai melewati rute tersebut. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa pasar tersebut masih sepi dikunjungi oleh para pembeli. Dari Tual, Maya Pranira untuk RRI Net, terus mengudara untuk Indonesia.